Kita akan membahas mengenai nubuatan-nubuatan mengenai akhir zaman. Di Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, naga itu mau menelan anak dari perempuan itu. Di Wahyu 12 ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ya, kepalanya mulai ada yang garuk-garuk ya. Ada kata naga ya. Nah, si setan naga ini memburu bangsa Israel, yang daripada bangsa itu dilahirkan juru selamat. Jadi ini kita lihat naga yang bodoh, bisa dikatakan bodoh dan dikuasai emosi ya. Karena kalau benar naga ini pintar, dia tuh nggak kebawa perasaan. Tetapi dia harus ngerti bahwa kalau sudah dibuang itu berarti waktunya harusnya bertobat. Tetapi naga ini udah dibuang malah tambah parah. Jadi setelah kesalahan satu kedua, bukannya bertobat tapi dia tetap digas lagi nih ya. Jadi kalau sudah dibuang itu harusnya jangan lakukan kesalahan berikutnya. Jangan malah serang atau menyusahkan hal atau pribadi yang Tuhan pakai atau Tuhan kasihi. Apalagi mau nantang Tuhan lagi. Ini bukan jam tangan melawan manusia ya. Kalau jam tangan itu kan buatan manusia. Ini bukan buatan, tapi ini kita bicara hal yang bodoh dan kurang ajar. Ciptaan melawan pencipta. Ya, jadi ini bukan sekedar buatan, bukan jam tangan melawan manusia yang bikin. Nah, tapi walau naga itu dibuang, tetap saja naga itu emosional ya. Nah, ini ciri khas pribadinya naga ya. Jadi ketika ada seseorang yang responnya kayak gini, udah salah tapi masih lebih galak lagi, nyusahin lagi, nyaut-nyaut, malah panjang pembenaran dan ngerusakin acara. Nah, ini ciri-cirinya naga ya. Berarti ada naga, ada setan yang sudah berbisik, menghasut, menguasai pikiran, perasaan, hati, dan tindakan Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus benar-benar jaga hati dan kehidupan kita. Jangan ada celah nih Bapak Ibu. Di Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah, kita baca bareng-bareng yuk ayat 17-nya. Naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, naga itu memerangi keturunan bangsa Israel. Maka kita jangan heran kalau bumi di mana tempat naga itu dilemparkan menjadi dihasut, diintimidasi, diarahkan untuk memerangi keturunan bangsa di mana juru selamat dilahirkan. Karena memang firman Tuhan dan nubuatan sudah menuliskan tentang hal ini. Maka gak heran kalau seperti ada tenaga lebih ya, di mana tiba-tiba banyak sekali orang-orang mulai memerangi, mulai mengucapkan sumpah serapah kepada keturunan bangsa yang melahirkan juru selamat. Padahal kalau dilihat dari sisi mungkin usianya, atau mungkin background pendidikannya, atau mungkin bahan bacaan orang-orang ini, atau pergaulan orang yang tadi kita bicarakan ini tidak mempunyai banyak akses untuk melatar belakangi kenapa seseorang harus bereaksi. Tetapi ini punya ekstra tenaga nih. Punya ekstra tenaga untuk hal-hal seperti memaki atau komentar itu. Padahal untuk tanggung jawab pribadi mereka mungkin nggak urusin. Mungkin kalau tanggung jawab kerjaan atau bisnis mungkin jadinya jatuhnya males atau lalai. Tapi kenapa ini ada tenaga? Karena ada naga, itu udah dari tertulis. Dia udah marah, dia memang mau menyerang, dia memang mau menyerbu, dia memang mau memerangi. Jadi memang sudah ada yang bergerak di belakang.
Ada naga yang udah marah, memburu dan niat memerangi keturunannya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari sebagai bangsa Indonesia dan orang yang mau menaati firman Tuhan, mari selalu kita miliki kasih. Memiliki kasih karena Tuhan adalah kasih, dan selalu berusaha mencari damai seperti tertulis di firman Tuhan. Nah, ketika Perdana Menteri Israel Benyamin ditanya mengenai kekhawatiran pihak yang dilawan tuh siapa sih? Mungkin anggapan kita yang wah kayaknya negara apa gitu ya. Nah, yang disebutkan itu adalah negara Turki. Nah, ternyata yang katanya yang mengkhawatirkan ada gaya dan daya perangnya kuat itu diucapkan negara Turki. Dan ternyata beberapa hari atau beberapa waktu lalu Presiden Turki mendeklarasikan perang melawan Israel dan mulai mengirimkan pasukan. Jadi situasi makin memanas, mengarah dari akhir zaman di mana tertulis di dalam firman Tuhan ya. Kita membaca firman Tuhan di Ulangan 7 ayat 6 sampai 7, baca bareng-bareng ya, 3-4. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi tertulis dalam firman Tuhan, hati Tuhan terpikat ya, dan memilih bangsa Israel untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena hebat, bukan karena baiknya, bukan karena apa yang dimiliki, bukan karena jumlahnya, tapi karena dikatakan justru bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi seringkali Tuhan pilih yang kecil, yang sederhana, yang biasa saja untuk Tuhan pakai menjadi luar biasa. Nah, terserah Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin bisa ngiri ya, kok yang dipilih ini bangsanya Israel. Sebetulnya terserah Tuhan mau pilih apa dan siapa. Terserah Tuhan karena dia Tuhan. Tapi kalau dia pilih, maka ada tujuan bagi bangsa pilihannya, yaitu melalui keturunan bangsa itu ada juru selamat lahir ke dunia. Mungkin begitu pula kita yang menjadi umat pilihan Tuhan tuh secara rohani. Tuhan yang pilih kita bukan karena mungkin kita tuh hebat, bukan karena mungkin perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dia ada tujuan bagi setiap umat pilihannya. Walau mungkin manusia modern itu zaman sekarang punya agenda sendiri ya, rencana-rencana di hidupnya. Tapi Tuhan pilih, berikan tujuan, berikan tugas. Dan terserah Tuhan mau pilih bangsa apa, ditugaskan bagaimana. Tuhan pilih bukan karena kita layak, bukan karena kita pintar, tapi dia Tuhan yang mau mengangkat kita dan memberkati kita. Ada amin? Di Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 12 ayat 3, 4, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, di tengah dunia yang belajar ngucapin sumpah serapah, hate comments, memaki, mengutuk ya, komentar-komentar yang hate comments, tapi terutama jangan mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Tugas kita taat, kita doakan damai dan kasih atas dunia. Bahkan kita juga mengasihi semua bangsa, kita mengasihi mungkin bangsa Palestina, doakan juga Palestina. Tapi kita harus ngerti bahwa ada naga yang marah, menghasut, mencoba memburu dan memerangi keturunan, di mana juru selamat itu lahir. Pada tahun 2005 dalam sejarah pemerintahan Presiden Amerika George W. Bush, ada keputusan yang untuk memaksa bangsa Israel itu pindah dan meninggalkan satu perbatasan Gaza. Nah, tentara Israel mundur dan 9.000 orang bangsa Israel dikatakan dipaksa oleh keputusan untuk meninggalkan daerah itu. Tapi kenyataannya 5 hari sesudah itu ada badai Katrina di Amerika. Dan ada satu rabi Yahudi yang go viral dan berkata, God did that to you because you forced us to divide our land. Jadi Tuhan melakukan hal itu kepadamu karena kamu mengusir kami dan memaksa kami untuk tercerai-berai. Ini satu pembahasan di dunia, dan apa yang kita bisa pelajari, jangan mengutuki. Dan jangan jadi bagian yang merugikan bangsa di mana hati Tuhan dikatakan tadi terpikat. Mari kita fokus perbaiki diri kita sendiri. Jadi berkat untuk bangsa kita Indonesia. Kita doakan bangsa kita maju,
penuh kasih dan damai. Nah, ada sekitar 16 nubuatan mengenai bangsa Israel, di mana 13 sampai 14-an nubuatan itu sudah terjadi, dinubuatkan di firman Tuhan. Jadi waktunya sudah sangat singkat, Bapak Ibu Saudara. Mereka dinubuatkan mereka akan menjadi budak di Mesir. Dinubuatkan bahwa mereka akan dibebaskan dan dua-duanya sudah terjadi. Dinubuatkan mereka akan berpaling kepada dosa percabulan dan kenajisan dan pernah terjadi. Dinubuatkan bahwa Tuhan akan mendirikan baitnya di Yerusalem dan sudah terjadi. Dinubuatkan bahwa Babilonia atau Babel akan menjajah dan Nebukadnezar akan dan tentaranya akan menghancurkan bait Allah dan itu sudah terjadi. Dan dinubuatkan bahwa bangsa Israel akan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa dan sudah terjadi. Dinubuatkan mereka akan dimusuhi, dipersekusi dan oleh orang-orang dan itu sudah terjadi. Lebih dari 81% nubuatan sudah terjadi. Tersisa 2-3 nubuatan terakhir. Dan bahkan sudah dinubuatkan di firman Tuhan mengenai ada invasi dari utara, Rusia, Gog dan Magog, Iran, Persia, China. Bangsa-bangsa akan berperang melawan Israel. Kita harus serius Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus datang segera. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Tinggal 2-3 nubuatan lagi, dan itu pun termasuk salah satu nubuatan mengenai rapture atau hari pengangkatan. Jadi kalau itu terjadi sudah selesai. Jadi itu sudah sangat singkat. Pertanyaannya, are you ready? Apakah kita sudah siap siang hari ini? Kadang-kadang kita minggu lalu siap, tapi hari Seninnya sudah mulai tidak siap lagi. Apakah hati kita masih sibuk urusin mimpi, cita-cita, kesibukan kita di dunia? Apakah kita masih berpikir, gak apa-apa deh buat dosa di hari ini, Tuhan belum datang untuk yang kedua kalinya besok kok. Malah tambah parah biasanya soalnya. Nah kalau 100 tahun lalu masih mendingan saudara, tapi hari ini kita gak tahu Tuhan bisa datang kapan aja. Dan kalaupun Tuhan belum datang, kita, usia kita, keadaan kita, kesehatan kita, bisa saja kita yang datang duluan ya. Mari kita wake up, bangun yang tertidur, bertobat dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Kita baca Yeremia 30 ayat 3 ya. 3-4. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka dan mereka akan memilikinya. Tanda akhir zaman bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel yang tercerai-berai untuk pulang kampung. Ya, kalau bahasa kita ini gitu ya, pulang ya. Tengah tahun nanti ya, kalau tahun depan kata pulang kampung itu lebih sering diucapkan. Nah, kita sudah bahas detail mengenai hal ini di beberapa minggu terakhir ya. Bisa lihat di yang ketinggalan, bisa search YouTube Max in Christ TV. Nah, yang kita mau lihat dari pembahasan atau update hari ini adalah ada pasangan bangsa Israel bernama ini Adam dan Gal. Mereka request wajahnya agak di blur. Tinggalnya di New York, Amerika. Mereka tuh punya anak usia 2 tahun. Tetapi ketika menghadapi satu keadaan ini, dalam dunia perang ini, mereka dengar hal ini, dalam hitungan hanya beberapa jam saja, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka di New York, meninggalkan pekerjaan mereka, bisnis mereka, padahal semua udah baik adanya. Udah 5 tahun tinggal di Amerika, rumah, kerjaan semua udah enak. Tetapi mereka katanya entah kenapa ada satu dorongan yang kuat, dipanggil untuk kembali ke negeri mereka. Ini hari-hari ini, walaupun prosesnya cukup lama, tetapi ini yang sekarang terjadi. Padahal di situasi di mana orang-orang justru pada pergi meninggalkan Israel, serem di perang, mereka justru bawa bayi datang masuk. Mereka mau pulang kampung bersama anak mereka yang usianya 2 tahun. Kata mereka ada satu dorongan yang kuat. Katanya sesuatu yang gak bisa dilanggar katanya. Sulit untuk dijelaskan, seperti saya tidak bisa melakukan hal lain selain pulang kampung. Saya harus berangkat katanya. Di kata-kata aslinya, di wawancara, a really strong sense, it's an urge, I cannot explain, it's like I cannot do anything else, I have to go. Ini waktunya sudah sangat dekat. Saudara, Tuhan Yesus datang segera. Apakah kita sudah benar hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Harus berapa banyak khotbah lagi baru kita benar mau tobat? Harus berapa banyak ibadah lagi baru kita benar mau berhidup? Bahkan kali ini ada, nggak mau ketinggalan, ada nenek-nenek nih, usianya 80 tahun kira-kira, bernama Anita Tucker. Pada minggu-minggu ini dia bilang mau pulang kampung juga.
Iya. Ini satu hal yang nggak masuk akal, di mana justru ada perang, ada rudal. Oke lah, ada anak muda tadi yang kuat, tapi ini nenek-nenek juga mau pulang kampung. Katanya di situ udah mulai kosong, saya mau balik lagi ke tempat saya dulu. Tapi saudara, kita harus lebih serius lagi dalam Tuhan. Jangan datang ibadah untuk nonton entertainment. Harusnya kita yang bawa korban, bukan kita yang dihibur. Itu sesuatu hal yang salah. Tapi pastikan ada pertobatan di hidup kita, karena Tuhan Yesus datang segera. Get ready, siapkan diri kita. Di Yeremia 16 ayat 14-15, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka, sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Berikutnya di Yeremia 31 agak mirip 7-8. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Dari tanah utara. Nah, kalau ditarik ke arah utara dari Yerusalem itu adalah kota Moskow, Rusia. Dan benar nubuatan demi nubuatan terjadi. Pada tahun 89 itu Soviet yang tadinya menahan bangsa Yahudi, tetapi satu kali karena situasi yang terjadi, 1,7 juta orang Yahudi dari Rusia bisa kembali ke Israel. 1,7 juta orang. Akhir dari akhir zaman. Tapi apa kabar mengenai kesiapan kita? Kita mungkin tadinya waktu SMP, SMA, zaman-zaman muda kita semangat ibadah. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Masalahnya Tuhan datangnya sekarang, bukan kemarin itu. Kalau kita lagi semangat kemarin mungkin aman, tapi masalahnya Tuhan datang sekarang. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, bukan kau Daniel ya, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang kan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita pernah bahas ini, tapi ini mungkin hal lainnya. Nah, pengetahuan akan bertambah melalui studi di industrytab.com. Sejak 1982, pengetahuan itu bertambah 2 kali lipat. Setiap abad double perkembangan ilmu pengetahuannya. Di akhir Perang Dunia Kedua, setiap 25 tahun double lagi, 2 kali lipat lagi perkembangannya. Tapi level pertumbuhan kategori ilmu beda-beda ya. Jadi mungkin ilmu kesehatan perkembangannya berapa, tapi ilmu mesin berapa gitu ya. Berkembang double setiap tahun. Ilmu pengetahuan di bidang kesehatan berkembang 2 kali lipat setiap 18 bulan. Nah, kalau dirata-ratakan ilmu pengetahuan manusia bertumbuh 2 kali lipat setiap 13 bulan. Dan lebih parahnya, tetapi menurut IBM, setelah dalam kaitannya terbangunnya jaringan internet, ada percepatan perkembangan ilmu pengetahuan 2 kali lipat di setiap 12 jam. Tadinya bicara 18 bulan, 2 tahun ini 12 jam. Jadi ini udah sangat amat dekat. Sampai sekarang di banyak sisi pekerjaan kalau kita lihat, bahkan ada sudah menggunakan artificial intelligence, AI ya. Dan ini kalau bayangan-bayangannya, foto pakai handphone itu aneh, bisa mencapai, mungkin goyangan tuh nih, foto masih bisa sampai 48 megapiksel ke atas. Itu sesuatu yang nggak mungkin, lensanya kecil, barangnya kecil. Tapi ini dengan AI jadi sesuatu yang bisa, yang nggak mungkin. Mungkin kalau orang ngerti kamera fotografi, nggak mungkin alat sekecil itu 48 megapiksel. Bahkan sekarang ada yang lebih tinggi lagi, mungkin di atas 100 lebih. Itu angkanya udah nggak mungkin, karena biasanya kamera 40 jutaan gitu berikut lensa mungkin 24 megapiksel ke atas ya. Yang ini terlalu besar, itu AI ya. Nah, ini AI ini dinobatkan sebagai penemuan yang menggemparkan dunia dalam sepanjang sejarah. Pertama kalinya dalam berabad-abad kita bukan lagi makhluk yang paling pintar di bumi. Karena AI dikatakan 100.000 kali lipat lebih cepat dari manusia. Dia nggak perlu tidur, nggak perlu makan, nggak perlu liburan, nggak perlu ngambek, nggak perlu nggak mood, nggak perlu istirahat. AI komputer berpikir lebih cepat. Kita gimana? Kita pakai mood, pakai perasaan, pakai cuaca lagi. Dia nggak pakai rasa-rasa.
Ya kerja aja. Kita harus lebih serius bangun diri kita karena ada tandingan ini. I've been dealing with this. Ada gini, Google engineer itu dipecat, lalu dia kasih statement. I've been dealing with this AI, it is self-aware. Katanya engineer bilang AI itu hidup katanya. AI itu hidup, punya pikiran sendiri, punya rasa sendiri, punya perasaan sendiri, punya pertimbangan dan kemauan sendiri. Ngeri. Ya. Dan kita udah di zaman ini. Dan reporter New York Times itu lagi ngobrol, dicoba sama chatbot. Tahu ya chatbot ya? Nah saat lagi ngobrol, AI ini sedang meyakinkan bahwa dia menikahi orang yang salah. Iya. Dan harusnya katanya kamu jatuh cinta dengan saya, kata chatbot. Dan kita pikir lucu, tetapi wawancara ini dia bilang gini reporternya, the conversation is so real, I cannot sleep for several nights. Percakapannya terlalu nyata sampai dia nggak bisa tidur beberapa hari gitu. Jadi AI-nya lebih pintar bawa diri, lebih pintar ngomong, lebih pintar respon. Ini akhir dari akhir zaman. AI yang kalau mungkin nggak kebayang, AI yang nggak dengerin setiap percakapan kita. Kita lagi kumpul sama teman-teman, lagi ngomongin handphone baru nih, lagi keluar, lagi ngomongin liburan ke puncak. Tiba-tiba isi YouTube kita, isi sponsor di sosial media kita, isinya iklan-iklan di Google kita, semuanya mengenai handphone yang tadi kita omongin, dan isinya mengenai promo hotel di daerah puncak. Ini lebih semangat ini marketingnya. Nggak pakai tidur, nggak pakai mood, nggak pakai perasaan, nggak mood nih, ada cuacanya lagi hujan nggak? Nah orang-orang berkumpul untuk membangun menara Babel, bersatu membangun menara yang tinggi. Dengan sombongnya mereka mau menjadi Tuhan, dan Tuhan mengacaukan bahasa. Masalahnya sekarang AI tidak kesulitan lintas bahasa sekarang. Kita ngomong bahasa apa dia langsung terjemahkan, kita ketik langsung translate. Ini udah akhir dari akhir zaman. Nah, Elon Musk itu berteman dengan Larry Page, founder of Google, yang dikenal salah satu tokoh kuat yang mengendalikan AI dan komputer. Dia pernah nginep di rumah Larry Page. Lalu habis itu diinterview. Nah, ditanya mengenai Larry Page, Google dan AI. Terucap dia ngomong gini, he wanted to create a super intelligent digital God. Dia bilang dia mau membuat Tuhan digital yang sangat pintar. Ini udah akhir dari akhir zaman. Kalau ngobrol sama Larry, you must slow down, implement safeguard. Ada banyak negatifnya katanya. Sabar katanya. Dibilangnya spesies itu biasanya gini, kalau sebagai satu spesies manusia, biasanya satu spesies itu ngebela spesiesnya. Jadi kita bilang, oh kita udah paling keren nih, kita udah paling keren. Robot kalah lah, robot kan kaku, mesti diprogram. Pintaran kita. Nah masalahnya Larry bilang, you are not better than AI. Manusia nggak lebih hebat dari AI. Jaga-jaga saudara. Kemunculan artificial intelligence itu mengumumkan satu kehadiran antikris atau antichrist. Itu baca firman Tuhan 2 Tesalonika 2 ayat 3-nya. Coba next. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3, 3-4. Bagaimanapun juga jangan membiarkan orang menipu kalian, sebab sebelum tiba hari itu haruslah terjadi hal ini terlebih dahulu. Banyak orang akan murtad, mengingkari Kristus, dan manusia jahat yang ditakdirkan untuk masuk ke neraka akan menampilkan diri. Jadi pada hari akhir banyak orang akan murtad dan mengingkari Kristus. Dalam bahasa aslinya apostasia, yang bermakna abandonment of duty atau falling away from the faith. Ya, murtad atau mengingkari Kristus. Kita lihat di akhir-akhir ini, abandonment of duty. Harusnya pelayanan, tidak pelayanan. Harusnya berjemaat, tidak berjemaat. Falling away from the faith. Sudah kemunduran iman. Bukan kita lihat di kiri kanan kita sejak pandemi di seluruh dunia, ada penurunan keseriusan pertobatan. Mulai malas ibadah, mulai meninggalkan tugas atau peran. Yang pelayan Tuhan nggak mau pelayanan lagi, yang jemaat nggak mau berjemaat lagi, yang pendeta tidak mau menggembalakan lagi, dan itu banyak. Udah bikin misi saja katanya. Falling away from the faith. Dulu naik kendaraan umum, jalan kaki pun ibadah. Hujan banjir tetap pelayanan. Tetapi sekarang, mari jaga iman kita saudara, jaga api kita.
Di Amerika, divisi DARPA atau China atau Rusia ada dimulai transhumanism yang menyatukan teknologi dengan manusia. Kepala engineer Google, Ray Kurzweil, bilang bahwa manusia akan go hybrid pada tahun 2030. Elon Musk punya perusahaan Neuralink yang kita tahu ya. Tujuan awalnya ada baiknya tuh, membantu pasien Parkinson, taruh chip di otak. Nanti udah dites ke monyet dulu, bisa main pingpong monyetnya. Iya, senang banget ya monyet main pingpong ya. Di komputer, hanya dengan mikir melalui chip itu. Nah, kedepannya bisa bantu orang yang punya masalah mungkin syaraf atau gangguan otak. Tetapi masalahnya mereka mau taruh chip ini di semua orang, sehingga katanya otak kita akan connect ke cloud. Nanti kita unduh lagi, kacau ya. Kalau kita ngopi, gimana jadi kusut ya kayaknya. Jadi kita nggak usah pakai laptop lagi katanya. Otak kita udah jadi komputer itu sendiri. Mereka taruh chip itu di otak anak kecil katanya supaya belajarnya lebih pintar. Langsung aja di-download situ. Gawat ya ini. Nah, kita hidup di akhir dari akhir zaman. Sudah siapkah kita? Sudah hidup kuduskah kita? Dulu dunia mungkin guru dihormati. Bahkan dikatakan di Amerika itu di setiap kelas ada 10 hukum Allah ditaruh. Tetapi pengadilan negeri memutuskan 10 hukum Allah harus dikeluarkan dari sekolah. Katanya kalau kita taruh di kelas, dia dibaca sama anak kecil. Nanti kalau dia baca, nanti dia taatin perintah Tuhan. Kalau dia taatin perintah Tuhan, berarti kita mengganggu kebebasan dia katanya. Karena setiap manusia memiliki kebebasan. Jadi dia bebas untuk tidak membaca dan bebas untuk tidak menaati. Lalu mulai hari itu ya sudah ditanggalkan. Jadi itu tidak ada lagi di sekolah dan di kelas. Manusia coba menghapuskan Tuhan dari sekolah, dari hidup kita. Lalu seperti apakah kondisi negara Amerika akhir-akhir ini? California baru saja meloloskan undang-undang di mana setiap anak yang masuk ke sana maka memiliki hak state rights, dilindungi haknya untuk berganti kelamin pria jadi wanita atau begitu sebaliknya. Kita mesti sadar bahwa Tuhan hanya menciptakan pria dan perempuan. Nah, kita hidup di zaman di mana nenek-nenek usia 80 tahun dari Washington dilarang datang kembali ke YMCA karena dia berdiri di pintu masuk ruang ganti baju karena ada wanita tapi badannya tinggi sekali, besar, ternyata transgender. Dia bilang tuh di belakang lagi ganti baju semua cewek-cewek, kamu gak boleh masuk. Lalu berantem begitu rame, tapi security dan satpam di sana akhirnya polisi memban atau melarang ibu nenek-nenek 80 tahun itu untuk kembali ke situ selama-lamanya. Lalu yang transgender itu boleh masuk. Ini dunia di mana kita hidupi sekarang, dunia udah gak layak tinggal, saudara. Baiknya Tuhan Yesus datang segera. Jesus is coming. Are you ready? Saya undang Josh. Apakah kita sudah siap? Apa yang kita harus lakukan dalam menunggu Tuhan datang? Apa yang kita perlu lakukan? Yes. How to prepare for the end of times? Apa yang kita harus lakukan dalam menunggu Tuhan datang? Mari terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Receive Jesus. Miliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Have a personal relationship with God. Lalu hiduplah untuk Tuhan. Jangan hidup untuk uang, harta, dan tahta. Live for Jesus, don't live for money or power. Lalu berikan hidup kita untuk Tuhan. Layani Tuhan, serve God. Persembahkan talenta kita. Layani Tuhan bersama di gereja. Live like Jesus coming back today. Jadi hiduplah seperti Tuhan Yesus tuh benar-benar mau datang hari ini. Kalau Tuhan Yesus mau datang hari ini gimana? Kalau tadi deadline pajaknya Oktober akhir, gimana? Diselesaikan. Kalau ada pemeriksaan, ada bos datang ke ruangan, bersih. Bayangkan kalau Tuhan datang hari ini. Live like Jesus coming today. Hiduplah seperti Tuhan Yesus mau datang kembali pada hari ini. Kita tetap semangat ya. Jadi walaupun keadaan Israel seperti ini, jangan lupa tetap semangat, tetap sekolah, tetap kuliah, tetap kerja yang rajin, tetap menikah dan punya anak. Urutannya kayak begitu, jangan dibalik ya. Jadi kuliah, kerja rajin, nikah, punya anak. Punya bisnis boleh, jadi terang di setiap tahapan hidup kita. Jadi jaga hidup kita kudus, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Mungkin bagi
saudara yang belum menerima Tuhan, mungkin yang menonton secara online, atau mungkin ada dari beberapa dari kita yang beri komitmen, mungkin selama ini kita udah jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing di rumah masing-masing, di tempat kita, tempat duduk kita masing-masing. Mari yang bingung mungkin mau doa apa, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran saya. Saya undang Tuhan Yesus untuk datang ke hidup saya, jadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang hidup. In Jesus' name we pray. Amen.